Di tengah dinamika dan sorotan publik terkait integritas, kasus korupsi dan pemerasan yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Kari menjadi titik balik institusi keimigrasian Indonesia. Langkah berani dilakukan untuk menghadapi realitas dengan keterbukaan, reformasi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Hal ini menegaskan negara tidak boleh kalah oleh mafia perizinan. Dukungan penuh terhadap penegakan hukum korupsi internal serta komitmen memperketat pengawasan penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing menjadi fondasi utama dalam memulihkan serta memperkokoh kepercayaan publik. Merespons badai yang mengguncang keimigrasian, Menteri Yusril Iza Mahendra langsung mengambil sikap tegas. Yusril menyatakan pasang badan untuk mengawal proses bersih-bersih. Menurut Yusril, kasus yang menimpa Silmi Karim adalah ujian fundamental bagi keseriusan reformasi birokrasi di tanah air. Tidak boleh ada kompromi bagi oknum yang menjual otoritas negara demi keuntungan pribadi. Langkah penegakan hukum ini dijadikan momentum pembersihan total, bukan sekedar kosmetik politik belaka. Dapat dijadikan sebagai satu pelajaran bagi kita bersama agar tidak terulang di waktu-waktu yang akan datang. Dan terus kami juga akan melakukan pemantauan, peningkatan pengawasan, perbaikan sistem agar tidak terulang lagi kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada imigrasi, juga pada unit-unit kerja yang lain, pemasyarakatan, administrasi hukum, pelayanan HAM, dan lain-lain. Ketegasan adalah modal utama untuk penegakan hukum. Komitmen ini dibuktikan melalui serangkaian operasi keimigrasian skala besar di lapangan. Salah satu tindakan nyata terlihat pada pemindahan ratusan WNA pelaku sindikat kejahatan siber dan judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk ke Rutan Imigrasi. Setiap pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan visa, hingga aktivitas ilegal yang mengancam ketertiban umum langsung direspons dengan tindakan administratif keimigrasian yang terukur. Imigrasi memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif demi menjaga marwah dan stabilitas keamanan di dalam negeri. Pintu Indonesia selalu terbuka bagi dunia, namun dengan prinsip yang jelas, yakni asas kemanfaatan. Warga negara asing yang membawa nilai tambah, investasi, ilmu pengetahuan hingga prestasi olahraga adalah sahabat yang akan disambut dengan karpet merah. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kebijakannya menyediakan layanan keimigrasian bagi atlet asing untuk mempermudah administrasi, menjadi bukti nyata keramahan Indonesia bagi mereka yang berprestasi. Namun sebaliknya, bagi mereka yang datang untuk mengeksploitasi, melanggar hukum, atau merusak tatanan sosial, pintu tersebut akan tertutup rapat. Kehadiran asing disaring secara selektif agar hanya membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Prinsip selektif ini dituangkan melalui evaluasi mendasar kebijakan fiskal dan keimigrasian. Indonesia kini menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan yang jauh lebih ketat dan terukur, membatasi fasilitas bebas visa hanya untuk 16 negara strategis. Langkah berani ini diambil untuk menghentikan praktik mengobrol negara yang berisiko membebani sistem keamanan nasional. Dengan memperketat celah masuk, fokus beralih pada kedaulatan ekonomi. Kedaulatan bukan berarti menutup diri, melainkan mengendalikan pintu masuk secara mandiri. Melalui modernisasi sistem perizinan dan pengawasan berlapis, Kementerian Imigrasi memastikan setiap dokumen yang terbit berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus melindungi lapangan kerja domestik. Melalui ketegasan hukum di dalam rumah sendiri, efisiensi pelayanan dan kebijakan strategis yang matang,
Imigrasi Indonesia kini melangkah mantap menuju panggung regional. Di kawasan ASEAN, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pengikut, melainkan bersiap menjadi pemimpin dalam tata kelola keimigrasian modern. Pertanyaannya, apa saja langkah yang disiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan? Kami akan langsung mengonfirmasinya bersama dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang sudah hadir bersama saya di sini. Pak Hendarsam, apa kabar? Ya, baik sih. Baik ya Pak. Ya. Terima kasih sudah menerima kontroversi Pak Hendarsam. Sayang terima kasih. Iya, momen ini pas 3 bulan sejak Pak Hendarsam dilantik sebagai Dirjen Imigrasi. Iya. Jadi saya kembali lagi ke momen pada saat Pak Hendarsam dilantik ya, 1 Iya. April yang lalu. Iya. Yang tersorot adalah ketika pelantikan itu dihadiri ada sejumlah aktivis yang selama ini lantang bersuara tentang korupsi. Ada Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan satu lagi itu adalah Haris Azhar. Haris Azhar, oh iya. Apa makna kedatangan tokoh-tokoh aktivis anti korupsi ini pada saat pelantikan Bang Hendarsam? Ya kalau kita membaca dari sisi mata politis tentunya seolah-olah timbul makna. Cuman sebenarnya saya pengen ceritakan hubungan saya dengan kawan-kawan itu bukan dalam jangka waktu yang pendek. Saya sudah berhubungan lama ya. Kita sama-sama aktivis dengan Novel, dengan Mas Yudi, dengan Haris Azhar. Kami sering berinteraksi dari dulu juga seperti itu, dan kami sepertinya mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana kita memperbaiki bangsa ini dari sudut pandang kita masing-masing. Contohnya ya mungkin dari sisi tata kelola birokrasi dan reformasi di bidang birokrasi. Jadi sebenarnya kita banyak pandangan yang sama lah, karena kan tentunya saya dengan kawan-kawan itu adalah ya kita bisa dikatakan kita aktivis ya, ada di luar, kemudian saya masuk ke dalam menjadi seorang birokrat ya, yang mungkin diharapkan dan juga yang bisa kita tularkan ke dalam bahwa napas-napas reformasi birokrasi itu bisa berjalan di dalam pada saat itu. Jadi sebenarnya nggak ada simbol apa-apa sih sebenarnya. Ya karena kebetulan itu kawan-kawan saya, teman saya berdialog, teman saya berdiskusi, dan banyak sekali fase dan momen yang sudah kami alami sebenarnya, yang sebenarnya tidak bisa saya ceritakan. Sebenarnya kami sama-sama berjuang untuk keyakinan kita terhadap Indonesia yang lebih baik sih, lebih seperti itu. Iya, oke. Mungkin tidak ada simbol khusus, tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana ada harapan ya. Harapan supaya Pak Hendarsam bisa memberikan sesuatu yang baru di Direktorat Imigrasi ini. Karena kita tahu sebelumnya, belakangan ini Pak Hendarsam sedang disorot sekali imigrasi kita karena ada kasus yang kemarin itu. Pak Hendarsam tadi mengatakan selama ini berada di luar, sekarang berada di dalam. Apa bedanya ketika sudah masuk ke dalam sistem? Bagaimana Pak Hendarsam melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam saat ini apa? Ya tentunya begini, saya rasa tantangan terbesarnya itu adalah budaya birokrasi kita. Makanya itu saya saya mempunyai gagasan sebenarnya bahwa memang kita ini adalah institusi pemerintah, institusi birokrasi, tapi saya ingin bahwa kita berjalan, kita bekerja itu secara korporasi. Jadi sekat-sekat birokrasi itu kita potong, tapi tanpa harus keluar dari azas-azas good corporate governance (GCG). Jadi itu yang penting supaya semua ini bisa berjalan dengan cepat. Kalau enggak ya ibaratnya itu untuk mengambil satu keputusan kita harus ambil beberapa kajian, rapat segala macam. Saya nggak mau itu. Yang penting ada 1-2 kajian dengan gagasan yang tepat, itu bisa kita jalankan dan kita implementasikan. Itu lebih memangkas waktu dan tentunya memangkas biaya. Itu satu hal kecil saja yang dari banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi secara makro sebenarnya seperti itu. Yang kedua tentunya ya kita bicara apakah ini di imigrasi saja. Saya rasa ya semua juga tahu bahwa Indonesia punya budaya seperti itu ya, yang di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini saatnya momentum kita untuk berbenah. Jadi ini bukan cuma masalah tragedi, ini juga bukan cuma masalah musibah, tapi kita tidak melihatnya seperti ini momentum kita untuk berbenah
berkaca diri. Saya sudah katakan kepada jajaran di bawah, apapun itu saya nggak bisa sebagai seorang pemimpin, orang nomor 1 di imigrasi, saya tidak bisa mengatakan pada saat dilakukan OTT tidak di zaman saya contohnya, atau saya baru menjabat 2 bulan, nggak ada. Saya take over, saya ambil alih tanggung jawab bahwa kalaupun ini dianggap ada kesalahan, ya saya ada berada di depan kawan-kawan di bawah di depan anggota-anggota saya. Tapi syaratnya satu, hilangkan budaya-budaya lama, kita berbenah. Saya tahu di imigrasi saya nggak akan menggunakan frasa oknum, ya banyak yang seperti itu, tapi banyak juga orang-orang baik. Jadi insya Allah bisa. Imigrasi berbenah menutup celah, itulah topik kontroversi pada hari ini dan sudah hadir 2 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah mantan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kemudian di sebelah kiri saya adalah pakar kebijakan publik Rian Nugroho. Terima kasih sudah datang Pak Alexander dan juga Pak Rian. Saya akan langsung mulai ke Pak Alexander terlebih dahulu. Pak Alex, tadi Dirjen Imigrasi yang baru Hendar Samarotoko sudah menyatakan bahwa ternyata ketika dia masuk ke dalam sistem, masih ada budaya lama yang tersisa. Apakah budaya lama, budaya korup itu adalah wajah cerminan dari institusi pemerintah kita saat ini? Ya, kalau saya ikuti peristiwa OTT di Dirjen Imigrasi, itu melibatkan wakil menteri sampai pegawai yang paling bawah. Artinya apa? Itu terjadi secara sistematis. Dan itu sudah berlangsung lama. 5 tahun dengan aliran uang lebih dari 100 miliar. Dan ada pembagian dari hasil pungutan tadi atau hasil memeras tadi setiap minggu, setiap Jumat itu dibagi-bagi. Artinya apa? Ini sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya itu tertutup. Saya yakin pasti banyak yang mengetahui bahwa di Dirjen Imigrasi itu ada bagi-bagi setiap minggu. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka semuanya diam? Kenapa? Karena mereka menikmati, ya kan? Mereka menikmati rezeki-rezeki yang diperoleh, ya. Mungkin menurut mereka itu bagian dari rezeki yang sah, ya kan? Padahal dia mungkin juga nggak tahu dari mana asalnya. Saya melihat ini ketegasan dari unsur pimpinan itu yang sangat menentukan, ya. Integritas dari pimpinan itu yang sangat menentukan. Ketika seorang pimpinan itu justru terlibat di dalam rangkaian kegiatan yang tidak benar tadi, apa yang bisa kita harapkan untuk membenahi suatu organisasi itu. Nah, saya justru mempertanyakan bagaimana seleksi awalnya ketika seseorang itu ditunjuk menjadi pejabat itu seperti apa. Ya seharusnya misalnya dulu pernah KPK itu dilabatkan dalam seleksi pejabat atau menteri itu kan untuk diminta bantuan melakukan screening, ya. Entah dari sisi ada laporan masyarakat atau tidak, dari aliran keuangannya, dari LHKPN-nya dan lain sebagainya, itu dilakukan. Tapi entah kenapa belakangan itu tidak lagi diminta KPK, padahal menurut saya itu sangat ya sedikit banyak membantu Presiden dalam rangka rekrutmen pejabat-pejabat yang berintegritas. Harusnya bisa dimulai dari rekrutmennya ya. Kuncinya itu integritas dari pejabat negara pimpinan dulu. Pak Alexander, saya ingin kembali kepada ketika Anda mengatakan bahwa ini sebetulnya korupsi, dugaan korupsi yang sistematis dari atas sampai bawah itu ikut menikmati. Berarti sebetulnya modusnya itu tidak canggih-canggih amat ya Pak, vulgar ya sebetulnya ya? Sangat vulgar, ya. Ini yang terjadi sebetulnya nggak hanya di imigrasi kan, di banyak lembaga instansi yang lain, Kemenaker terjadi juga seperti itu, ya. Di Bia juga terjadi seperti itu yang melibatkan dari pucuk pimpinan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar buat kita semua lagi. Ini ada apa dengan para pejabat petinggi kita? Ketika sudah selesai menjadi Dirjen Imigrasi, menjadi wamen, ternyata katanya masih menerima itu Pak? Masih menerima. Kenapa bisa seperti itu Pak? Menurut saya kembali lagi kita kembalikan ke masing-masing individu atau orangnya ya. Dan termasuk menurut saya itu kontrol dari internal sendiri. Ini yang menurut saya nggak jalan. Misalnya Inspektorat Jenderal. Rasa-rasanya nggak mungkin Irjen itu nggak mengetahui praktek seperti itu. Yang seperti saya sampaikan tadi, itu tiap minggu loh mereka itu bagi-bagi duit. Ya.
artinya early warning sistemnya nggak jalan nih, gitu kan? Nggak jalan itu kan. Irjen bagaimana dia bisa mengoreksi atas kesalahan itu ketika ya dia tidak begitu aware terhadap irregularities atau ketidakwajaran di dalam perilaku pegawai, seorang pejabat dan sebagainya, dan informasi-informasi itu saya yakin itu pasti juga mereka terima. Tetapi tindakan itu apakah mereka berani seorang inspektur itu menegur atasannya? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Karena apa? Seorang irjen ya apalagi bawahnya itu kan diangkat oleh pimpinan lembaga itu. Sebetulnya kan masing-masing lembaga pemerintahan itu punya inspektorat pengawasan Pak ya. Irjen tadi ya. Irjen, Masalahnya berfungsi atau tidak? Berfungsi atau tidak? Berani atau tidak? Pimpinan itu memanfaatkan keberadaan irjen atau tidak? Ya. Kalau pimpinan itu memang punya komitmen untuk bersih-bersih lembaga dan dia berintegritas, dia pasti akan mendorong agar irjen itu berdaya guna. Seperti itu. Oke Pak Alexander, bersih-bersih imigrasi. Enak di telinga tapi belum tentu mudah, belum tentu gampang untuk diterapkan ya Pak Rian ya. Apalagi tadi Pak Dirjen yang baru mengakui bahwa ini sudah menjadi budaya lama yang pastinya susah untuk diubah. Nah saya ingin tanya pendapat Pak Rian di situ, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Oke, Pak Rian Nugroho, sebelum kita bahas bagaimana mengubah budaya lama itu ya, saya ingin tanya dulu sebagai pakar kebijakan publik Pak, dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat kita dan WNA dengan adanya praktik korupsi gratifikasi ini yang sudah 5 tahun terjadi apa Pak Rian? Jengkel, marah gitu loh. Begini ya, tadi saya agak kurang sepakat dengan Pak Dirjen tadi ya. Ini kalau membersihkan imigrasi gampang sekali kok. Coba lihat. Pak Jonan itu kurang cepat apa yang lebih susah apa itu, susah banget kereta api. Jadi yang penting itu memilih pemimpin yang jujur, selesai. Kedua, dia bikin kebijakan yang benar. Jadi kalau pemimpin udah nggak jujur, kebijakannya pasti salah. Jadi saya nggak setuju dengan kata-kata budaya tidak ada. Di dalam birokrasi itu staf manut dengan pimpinannya. Suruh korup ya korup, suruh nggak korup, gitu aja. Dan tidak usah mengatakan, oh sekarang korporasi. Tidak. Birokrasi pemerintah beda dengan korporasi. Bukan GCG, tapi good governance. Jadi yang penting kita ketemu orang yang jujur dan kompeten. Itu titik selesai. Selain apa? Setelah bekerja, karena begini loh. Ada pengalaman, dia ngomong Lee Kuan Yew ya. Mengatakan bahwa pada organisasi yang buruk pun, sistem yang buruk pun, kalau orangnya baik, jadi. Jadi problemnya adalah, saya sepakat dengan Pak Alek tadi, ini milih pimpinannya salah gitu loh. Jadi kalau kita pakai teori loh ya, kan teori dibuktikan, ini namanya Jim Collins, bukunya Good to Great. Kalau mau membuat organisasi baik, maka step pertama adalah first who, then vote. Siapa dulu orangnya, baru vote-nya. Jangan strategi dulu. Orang dulu, karena yang namanya organisasi itu dari orang. Itu manusia. Jadi saya nggak setuju dengan kata-kata, nah ini susah birokrasi. Enggak. Contoh ya, ini masalahnya adalah kalau pejabatnya ngerti bagaimana ngatur ini, selesai. Saya bekerja di banyak negara lah. 7 tahun lalu saya ke Malaysia sebagai dosen sana. Itu waktu ke sana untuk izin kerjanya diurus sama kampus. Nggak ada izin tinggal macam-macam. Jadi nggak usah duplikasi lagi. Selesai. Jadi kalau teman-teman di katakanlah imigrasi atau pernah kerja tahu itu nggak perlu diperlukan, ya ngapain dibuat izin gitu loh. Dan ini terkait dengan kebijakan yang menurut saya menciptakan ruang korup lagi. Apa tuh Pak kebijakan yang menciptakan ruang korup? PNBP membuat semua organisasi itu bisa mengambil apa saja karena dia bisa mendapatkan bagian dari itu, dan di antara PNBP itu dimungkinkan untuk mengutip gitu loh. Kalau mengutip kan nggak enak, mengutip gitu loh. Dan mengutip itu bisa besar bisa kecil. Jadi kebijakan PNBP sejak awal saya katakan itu salah. Kenapa? Ini ya? Karena membuat semua organisasi pemerintahan boleh ngambil apa saja for the sake of their services. Padahal yang namanya pajak itu lain satu kepada pemerintah keuangan titik. Jangan kayak seperti ini kan, jadi kayak ini kayak katakanlah perusahaan taksi ya. Ini kementerian jadi super taksinya itu kan ya, tarif PNBP tadi komisi. Itu kan
ruang itu dibuat sejak ke sana. Udah ke sana, di situ mainkannya nggak ngerti bagaimana jujur. Karena ada juga kementerian yang menterinya jujur gitu ya. Udah, nggak usah gitu. Selesai. Terus terang saja, saya kan banyak ngajar di birokrasi. Murid-murid saya itu pernah ketemu dengan menteri yang jujur. Wah, sekali Pak, kami nggak pernah diperintah, kami cari-cari Pak. Saya setengah kali. Loh, birokrasi nggak pernah korup. Nggak pernah. Yang korup bosnya, nyuruh bawahannya. Jadi kalau sampai ada bawahan korup, atasan nggak tahu, itu pasti bohong besar sekali itu. Itu pengalaman saya, mungkin saya di pemerintahan keluar masuk mungkin udah 2 lusen menteri itu saya ketemunya itu. Harus dimulai dari integritas pimpinan ya, pucuk tertingginya dulu. Jujur dan kompeten. Nggak cuma jujur loh ya, kalau jujur naif nggak ada gunanya itu. Ya. Integritas dan kredibilitas, kompetensi. Enggak, tolong jangan kata-kata integritas terlalu tinggi itu. Terlalu tinggi? Jujur aja, itu bare minimumnya ya Pak? Selesai, jujur sama bisa kerja, that's all. Baik. Terlihat mudah, Pak, tapi ternyata sulit untuk mengaplikasikannya. No. Simple, very simple. Very simple. Contoh, saya sepakat dengan Pak Alex tadi. Untuk cari ke pejabat, jangan jujur ya, tanya KPK. KPK punya track semuanya tuh. Kalau nggak nyala lagi, tanya sama BIN. Itu data ada, tinggal mau pakai apa tidak. Susah di mananya. It's a very simple. Kedua, ini saya beritahu ya, saya pernah menjadi wartawan di kelompok Kompas Gramedia. Tahu nggak yang dites pertama kali apa supaya masuk? Tes kejujuran. Waktu kemudian kami diterima, dibilang, saudara diterima karena jujur, pinter bisa dibuat, jujur nggak bisa. Itu ada tesnya psikologinya. Apa yang susah lagi? Baik. Semudah itu kalau menurut Pak Rian. Pak Alex, saya ingin tanya mendalami lebih jauh soal celah sampai bisa terjadi praktik suap dan gratifikasi itu di mana? Apakah karena pada saat itu kan mulainya tahun 2022 Pak, apakah pada saat itu digitalisasi belum berlangsung dengan baik atau bagaimana sih Pak, celahnya di mana? Sehingga memungkinkan terjadi praktik-praktik di balik meja. Ya jangan salah ya, ini yang terjadi di imigrasi itu sebetulnya sudah pakai sistem yang terdigitalisasi, ya kan? Cuma persoalannya sebaik apapun sistem itu yang menjalankan kan tetap orang. Ya, apa yang terjadi di imigrasi? Jadi untuk mengklik ya prosesnya supaya jalan itu ada bayarannya. Nah, terlepas mungkin barangkali ada kelemahan sistem di situ. Misalnya kenapa ya, nggak bisa otomatis begitu data misalnya itu di persyaratan itu semua terpenuhi, otomatis sistem langsung jalan. Kenapa nggak bisa dibikin seperti itu sehingga tidak ada lagi intervensi orang. Selama masih ada intervensi orang, ya itu tadi akibatnya untuk mengklik harus bayar. Kalau nggak dibayar, ya tidak diproses. Ini kan konyol sekali, menurut saya konyol sekali. Jadi bayar itu supaya diproses atau paling tidak diperlambat. Nah, ya seperti itulah. Nah, ini kan paradigma lama kan berlaku budaya lama itu kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya Pak? Masih itu ya sampai sekarang ya? Tujuannya kan untuk mendapatkan income tambahan tadi kan ya. Ini yang ya sangat prihatin menurut saya, itu sangat prihatin karena apa? Saya yakin pemerintah, Kementerian Keuangan itu sebetulnya sudah cukup banyaklah memberikan penghasilan atau gaji kepada PNS kita itu jauh di atas UMR saya kira kan gitu kan. Ya, tapi kalau greedy tadi itu sifat greedy itu masih ada ya sulit kan seperti itu. Nggak akan cukup ketika kebutuhan kita itu ya melampaui apa yang penghasilan dia. Ya kan seperti itu. Berarti kalau sekarang mau dikatakan bahwa kita akan sempurnakan lagi proses atau sistem digital kita supaya mempersempit celah terjadinya pungli, itu masuk akal tidak Pak? Mempersempit lah ya, bukan menghilangkan. Ya, menghilangkan mungkin enggak, ya kan? Ya, mempersempit ruang intervensi orang. Tetapi saya pikir gini Mbak ya, kita ini kan pelayan masyarakat ya pelayan publik. Tetapi kemudian kita nggak boleh bertemu tuh dengan masyarakat yang kita layani. Itu salah juga? Menurut saya ini ada apa? Dan semuanya menyerahkan kepada mesin, kan gitu. Kalau seperti itu, kenapa harus kita rekrut pegawai negeri banyak-banyak? Kan seperti itu kan? Kan mending sedikit pegawai negeri semua dibuat secara digital bersistem yang baik itu online, sehingga apa kita bisa memberikan gaji tinggi kepada pegawai negeri. Kalau pegawai negerinya sedikit kan begitu kan, daripada sekarang pegawai negeri banyak sementara sistem sudah terdigitalisasi, kebanyakan akhirnya nanti orang pegawai itu nggak kerja kan gitu kan. Ketika orang nggak kerja kan semua sudah tersistem, pasti pikirannya juga kemana-mana gitu, ngapain saya nganggur seperti itu kan. Nah ini saya kira sistem perlu dibenahi tetapi kembali lagi
ini integritas ini yang menurut saya menjadi persoalan yang sangat mendasar. Ya, kejujuran itu menjadi persoalan yang sangat mendasar terkait dengan para pegawai kita, pelayan publik kita itu seperti itu. Nah, KPK sebetulnya sudah memberikan contoh ketika ada pegawai rutan yang seperti kita ketahui kan, kita berhentikan semua, termasuk mereka yang tidak terlibat langsung, tetapi dia terdapat bagian, ya kan, tercipat 1 juta, kita berhentikan semua. Mereka ASN loh. Ya. Tapi sayangnya apa yang sudah dilakukan KPK itu tidak direplikasi, tidak ditiru oleh kementerian lembaga yang lain. Nah, berani nggak sekarang itu Dirjen Imigrasi siapa saja yang terima? Pecat aja kalau nggak diproses secara hukum, kan begitu. Sudah tahu, saya yakin pasti tahu ya bahwa apa yang mereka terima itu sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan kewajiban selaku ASN itu pasti tahu. Jadi momen bersih-bersih itu juga salah satu praktik nyatanya adalah bersihkan orangnya. Bersihkan orangnya. Habiskan itu orang-orang lama, orang-orang yang bermain. Saya yang terima dong, kalau yang nggak terima ya nggak bisa juga kita hukum kan. Oke, Kan cukup gitu. tidak dengan melakukan bersih-bersih lewat orang-orangnya dulu Pak Rian? Boleh dijawab nanti, kita jeda lagi, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Masuk dengan keadaan yang menurut Pak Hendarsam budayanya sudah terbentuk seperti itu, Pak. Ya, dari zaman Orde Baru kalau Nah, kita menghilangkan atau paling tidak mengurangi lah budaya yang kotor seperti itu bagaimana? Langkahnya apa, Pak? Itu kan pasti sulit sekali. Imigrasi itu satu. Sebenarnya dibilang sulit enggak juga, bahwa one commander. Imigrasi punya doktrin kalau atasnya perintah A dia akan jalankan. Jadi saya rasa ini yang membuat saya cukup optimis bahwa bagaimana pimpinannya arahnya kemana mereka akan ikut. Saya yakin imigrasi selain punya sumber daya manusia yang saya lihat di atas rata-rata, kemudian juga one commander, mereka top down, tapi saya nggak mau juga karena top down itu kita terjerumus. Saya ingin bahwa ada proses dialektika, ada proses diskusi yang bisa kita lakukan. Jadi saya membuka pintu selebar-lebarnya kepada para jajaran untuk kita berdiskusi. Jadi jangan sampai saya nggak mendapatkan masukan, berpikir sendiri, kemudian kawan-kawan atau jajaran di bawah menjalankan itu saja tanpa ada koreksi dari mereka. Jadi memang proses dialektika ini yang sedang kami jalankan sejauh ini. Saya banyak sebagai pemimpin, saya ingin banyak mendengar. Kemudian dengan banyak mendengar, kemudian kita bisa merumuskan sesuatu yang tepat. Saya rasa makanya oleh karena itu saya juga sering bilang bahwa membuat sebuah kebijakan itu bukan keputusan, karena di dalam kebijakan itu ada kata bijak, ya. Kata bijak berdasarkan dari frasa bijak, ya harus menjadi seorang yang wise man, kan gitu kan. Nah sebenarnya ruhnya di situ. Jadi itu yang harus saya lakukan ke depannya seperti itu. Pak Hendarsam, ketika momen OTT itu terjadi, apakah Pak Hendarsam langsung memetakan mana orang-orang yang harus dievaluasi, yang harus dibersihkan dalam tanda kutip ya, supaya jaringan lama atau struktur lama yang ikut bermain pada saat kasus itu terjadi itu hilang? Mau jujur ya? Jujur dong, Jadi, Pak. dari awal saya masuk, saya sudah tahu sebenarnya bahwa memang imigrasi sedang disorot. Sprint lidiknya masih hidup. Dan itu sudah, Pak Menteri juga sudah bilang bahwa ini ada rentetan dari kasus Kemenaker yang berlanjut kepada sini. Jadi pada saat itu info yang saya dapatkan, Pak Menteri langsung pada saat beliau menjabat langsung melakukan aksi untuk menutup celah-celah tersebut. Makanya kalau mungkin nanti, tapi kita lihat ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya akan jauh berkurang, tapi memang kalau kita bicara orang ya, kadang-kadang ya masih ada yang bermain, kita nggak tahu. Tapi bahwa
saya tahu bahwa kami sedang diawasi, ibaratnya itu ya soon or later hal ini akan terjadi. Tinggal nunggu waktu aja. Ya kalau waktunya ya cepat ini ya artinya kita cepat untuk berbenah. Jadi tapi memang kalaupun artinya hal tersebut tidak terjadilah seperti itu, pembenahan itu tetap kami lakukan karena memang saya rasa saya ingin bukan legacy yang sifatnya etalase, bahwa saya ingin membangun pondasi. Ketika membangun pondasi, maka oleh karena itu yang kita lakukan adalah secara struktur semua harus berubah, ya harus berbenah. Dan saya salah satu orang yang yakin bahwa seseorang terbentuk itu karena sistem, ya kan? Orang yang baik terbentuk oleh sistem yang baik, ya kan? Sebagaimana kita lihat kalau contoh mungkin di Singapura, kenapa orangnya sampai dengan sejauh ini mempunyai kapasitas, integritas yang cukup baik, karena sistem yang baik, sistem yang sangat ketat untuk melakukan hal tersebut. Tapi itu memang butuh proses dan butuh waktu, ya kan? Dengan sistem yang baik, membentuk budaya yang baik, kemudian akan membentuk orang yang baik juga, seperti itu. Oke, jadi apa Pak sistem yang sudah Bapak mulai benahi untuk menutup celah-celah permainan kotor itu, Pak? Jadi gini, memang kalau di imigrasi sebenarnya secara pelayanan kita sudah cukup proven, ya. Mungkin dengan bahkan kita dengan negara-negara lain, kita mungkin sekitar, ya saya bisa katakan mungkin 20 besar terbaik dunia mungkin, ya, dari sisi digitalisasi. Tapi ya itu terkait dengan masalah penyelewengan ini yang harus kita lihat. Jadi kami berusaha untuk menutup celahnya itu dengan memperkuat digitalisasi itu, salah satunya dengan mengurangi tatap muka atau meminimalisir atau sama sekali tidak ada tatap muka. Ketika ada tatap muka, maka di situ akan ada akan ada celah untuk terjadinya transaksi. Jadi hal itulah yang kita evaluasi. Kita lakukan quick wins di awal-awal dulu untuk menutup celah-celah tersebut. Nah, kemudian juga yang harus dilihat bahwa bagaimana caranya, contoh kan kalau kita case-nya ini terkait dengan masalah percepatan masalah izin tinggal gitu ya. Saya mungkin punya ini, kenapa enggak yang percepatan ini kita PNBP-kan saja gitu loh. Jadi ada orang yang jalur normal, tapi ada orang yang jalur cepat. Nah, yang ingin jalur cepat, dia bayar lebih mahal kepada negara. Jadi kan itu kan lebih realistis dibanding kita pendekatannya selalu idealis dan normatif. Nah, hal-hal tersebut yang saat ini sedang kami godok untuk supaya nanti itu benar-benar manfaatnya ada. Tapi balik lagi, sekarang ketika itu balik ke masalah PNBP, kesejahteraan daripada pegawai bagaimana, ya kan? Nah, ini yang sedang kami godok supaya dan kami perjuangan bahwa walau bagaimanapun ya, semua terbentuk itu asal muasalnya dulu apa? Karena keterbatasan dan daripada pegawai, ya kan, dalam kehidupannya. Memang kita bisa secara klise ngomong, Anda sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparatur sipil negara harus siap dengan berapapun yang Anda dapatkan. Pendekatannya idealis tapi tidak realistis. Nah, kami melihatnya bahwa artinya godaan teman-teman di lapangan itu besar, maka harus sebenarnya ditunjang oleh pendapatan yang juga seimbang oleh mereka, kan gitu, seperti yang dilakukan. Walaupun saya juga kadang nggak menjamin, karena ini masalah kultur budaya yang sudah terjadi di sejak zaman dulu, Orde Baru kalau kita katakan kan. Dan oleh karena itu, tapi ya kita mulai dari sini, sehingga oleh karena itu ketika nanti ada masalah di kemudian hari, istilahnya kami mau potong lehernya pun enak gitu, ya kan. Pak Rian, digitalisasi pelayanan sering disebut sebagai solusi yang dianggap jitu, Pak, untuk menyelesaikan atau menutup celah korupsi. Benarkah begitu, Pak? Benar, tapi bukan panacea. Oke. Panacea itu semuanya seperti itu. Jadi digitalisasi justru akan membantu apabila logiknya benar. Ingat ya,
digitalisasi itu punya 4 layer performance. Satu adalah faster, lebih cepat. Kedua, better, lebih baik. Ketiga, cheaper, lebih murah. Jadi bukan justru menaikkan harganya karena lebih cepat itu. Yang keempat adalah smarter, membuat masyarakat makin pandai. Ini adalah kriteria KPI-nya dibanding yang namanya beli alat. Jadi logic thinking dulu. Oke. Jadi tapi kedua adalah tidak bisa serta-merta ini meninggalkan namanya services, human services. Jadi saya pernah pergi ke Moskow, itu di belakang layar itu public service semuanya tuh menyentuh mereka di situ. Nah, hal yang ketiga adalah ini memang dilema juga. Teman-teman harus siap loh ya. Apabila teman-teman nanti itu menggunakan all digitalisasi, bagus. Sekarang dengan demikian orang nggak perlu lagi bikin lagi itu paspor. Dia tinggal kalau mau habis dikasih tahu, dikirim, selesai, bayar, selesai. Artinya apa? Nggak perlu pegawai lagi. Dan kalau nggak ada pekerjaannya, maka teman-teman bisa dipotong gaji lagi itu. Ini nggak mudah juga. Jadi it's not about technology, bagaimana logic thinkingnya. Tapi saya mau nambah lagi, tadi dikatakan bahwa tadi bersih-bersih kan, siapa aja dipotong tuh kan ya. Saran saya janganlah. Jadi apabila ada masalah berat di dalam suatu organisasi, maka jangan menggunakan pendekatan siapa yang salah. Ini justru masalah tambah besar lagi. Tapi yang dicari adalah apa yang salah dulu. Nah kalau apa yang salah dulu ketemu baru itu yang selesai. Nah problem kita karena mau cari gampangnya sama yang salah, hukum. Supaya populer. Ini kita harus belajar bahwa yang namanya menyelesaikan masalah organisasi tidak bisa dengan cara popularitas, tapi dengan substance. Jadi saran saya untuk menyelesaikan every problem di organisasi ya termasuk imigrasi. Nomor satu cari dulu apa yang salah dulu. Apa yang salah? Bukan siapanya, siapa mah gampang itu begitu, Mbak. Tapi apa yang salah itu bukan manusianya ya? Nggak. Seringkali kan manusianya, Bukan. Pak? Bukan. Apa yang salah adalah decision keputusan yang dibuat di situ, kemudian bagaimana operabilitas sistem dan aturan-aturan di situ. Contoh tadi masalah begini. Kalau kita bertanya apakah harus ada pembayaran tambahan untuk izin tinggal, itu kan tidak masuk akal menurut saya karena saya pernah kejar. Karena nggak perlu lagi gitu loh. Orang yang kerja udah dipajakin lagi gitu loh. Jadi jangan kemudian mencari-cari gitu loh. Jadi dulu kan ada joke ya. Ini lagi di PNBP. Ada namanya pendapatan negara pajak. PNP. Ada PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Nah ini kadang diselewengkan menjadi PNBB. Pendapat negara bukan gitu loh. Cari-cari aja begitu loh. Nah ini harus hati-hati. Oke. Pak Alexander, kenapa sih kalau yang namanya perizinan itu sering sekali menjadi, benar nggak Pak, itu sering sekali menjadi ladang korupsi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perizinan di negeri ini. Bukan hanya di imigrasi. Ya, jadi ini kan ada kaitannya dengan siapa yang butuh. Kan begitu. Masyarakat ketika mengajukan izin kan berarti dia yang butuh, ya kan? Itu yang sering dimanfaatkan oleh para pejabat yang tidak berintegritas tadi kan, dengan menggunakan berbagai cara, diskresi dan lain sebagainya, atau mempersulit persyaratan dan sebagainya untuk mengeruk keuntungan buat dia. Dan umumnya karena kita yang butuh, ya masyarakat itu kadang-kadang setengah terpaksa atau bahkan sukarela akan memberikan. Betul. Kan seperti itu. Agak permisif juga ya, Pak agak ya? permisif masyarakat ya. Itu yang terjadi ya. Kalau kita ingatkan, nggak apa-apa lah Pak, toh ini berlaku seumur hidup, bayar sekali cukup kok. Atau ya ini kan untuk 5 tahun Pak, saya bayar sekian, saya nggak keberatan kok. Kan seperti ini. Ini yang kemudian menimbulkan ya itu tadi kebiasaan-kebiasaan. Jadi hal-hal yang tidak baik kalau kemudian menjadi kebiasaan ya yang sudah diterima umum, itu yang terjadi. Gitu kan. Makanya di indeks perilaku anti korupsi IPAK, KPK itu bikin itu Pak IPAK gitu kan. Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan korupsi itu meningkat, tetapi belum tercermin dari perilakunya. Gitu. Karena itu tadi masyarakat itu masih permisif untuk hal seperti ini. Bisa jadi orang yang mengajukan izin tinggal, mereka nggak keberatan, dan itu terbukti nggak ada yang lapor. 5 tahun loh, nggak ada yang lapor loh kalau dia itu dipungut.
Artinya apa? Mereka ikhlas kan, gitu kan? Atau nggak ikhlas tapi kayak nggak punya pilihan, Pak. Nggak punya pilihan, Tidak punya bisa saja, pilihan, itu tadi saya terpaksa. bilang itu kan. Tidak mau buang tenaga, tidak mau buang waktu, ya udahlah. Ya udahlah. Bayar aja. Ya, Akhirnya kan seperti apalagi itu. kan biasanya kan lewat biru ya, biro jasa tadi kan. Nah, Swasta, mereka kan? nggak mau repot berhadapan itu dan dia tidak mau repot juga dengan berbagai prosedur dan lain sebagainya. Betul, tidak dia mau repot, Pak, campaignnya. sebenarnya. Ya udahlah, berapa biayanya 1 juta, mungkin untuk PNBP-nya hanya 100.000, Pak. Kan itu kan. Jadi yang 900 ya udahlah, saya ngasih ke oknumnya separuh juga nggak masalah, sama saya dapat untung. Kan seperti itu. Jadi ini seolah-olah itu menjadi suatu hal yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Oke. Loh, saya kan biro jasa. Baik. Saya kan boleh dong memungut jasa itu. Tetapi pertanyaannya, Fee atas kenapa jasanya. harus menggunakan biro jasa? Ya kan? Ya. Kalau itu prosedurnya itu masyarakat paham, sederhana, syaratnya jelas, biayanya jelas, kapan selesainya juga jelas, dan Iya. itu pasti juga masyarakat akan langsung berurusan dengan sendiri, Betul. nggak menggunakan biro jasa. Betul. Kan itu kan ada kepastian syarat, kemudian prosedurnya, kemudian biayanya, kemudian kapan selesainya. Nah, persoalannya itu kan nggak ada di standar layanan publik kita itu. Di banyak daerah ada beberapa yang sudah jelas. Pokoknya untuk urusan ini sekian harus selesai. Itu ada, KPI-nya ada. Ya. Tapi banyak yang ya udah semau-maunya, Suka-sukanya kan itu. Oke. Ini yang saya kira harus diperbaiki terkait dengan standar pelayanan minimal tadi itu kan. Gitu. Baik. Kapan ketika seseorang itu mengajukan izin atau mengajukan apapun, ketika syarat itu sudah dipenuhi itu harus jelas. Kapan harus selesai? Selesainya kapan, paling lama berapa lama, Standarnya begitu ya? harus ada. Oke. Saya kira itu. Satu hal yang menarik, Pak Alex, yang saya ingin follow up ke Pak Rian adalah bagaimana meningkatkan peran masyarakat ya untuk bisa mencegah atau paling tidak melaporkanlah kalau misalnya ada praktik-praktik yang terjadi supaya nggak kelamaan, nggak sampai 5 tahun ternyata baru terbongkar. Apakah karena peran masyarakat yang minim atau bukan salah masyarakat sih, tapi kepada penegak hukumnya baru ketahuan sekarang nih. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Oke, Pak Hendarson juga menggandeng KPK untuk proses bersih-bersih ini. Iya, sudah. Jadi satu, untuk proses yang hukum yang saat ini sedang dihadapi, kami sangat kooperatif membuka diri dan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK untuk melakukan penyidikan, dan KPK juga sudah memberikan statement secara tidak langsung kepada kami bahwa kita kooperatif dan apresiasi bahwa memang pada saat mengambil data kepada kami, mereka tidak butuh cukup waktu yang lama karena data kita sebenarnya secara digital kita sudah sangat proven, hanya cukup 1 minggu sebenarnya sudah dapat. Itu yang kata mereka ketika mereka melakukan penyidikan di tempat lain tidak bisa secepat itu. Kita jadi artinya memang secara digital kita sudah oke, dan spirit kita untuk membuka diri udah oke. Itu yang pertama tentang masalah penyidikannya. Kedua, kami juga menggandeng KPK untuk minta masukan terkait dengan masalah tata kelola di dalam, mitigasi resiko, kemudian bagaimana supaya menutup celah-celah ini. Kebetulan besok saya berangkat ke Surabaya. Itu salah satu yang kita gandeng adalah KPK untuk memberikan masukan kepada kita terkait dengan tata kelola kita ke depan. Pak Rian, karena urusan imigrasi ini kan sebetulnya sangat berkaitan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu WNI maupun WNA. Tapi kenapa kalau praktik pungli itu sudah terjadi bertahun-tahun, suara dari masyarakat ini apakah tidak ada karena semuanya permisif, ya sudahlah bayar saja, atau dibungkam, atau bagaimana sih Pak? Sebetulnya gimana? Secara psikologis takut. Takut. Karena yang namanya imigrasi memonopoli izin imigrasi. Jadi kenapa izin sangat kuat? Dimonopoli. Nah, menurut teman saya ini saran, ini kan kita punya dirjen baru, kita dukung lah gitu. Saran saya kalau boleh, buatlah satu nomor WA. Masyarakat boleh kirim apa saja ke situ. Oke. Ngomel boleh apa saja ngomel, jangan pakai sosmed lihat. Tapi yang namanya dirjen imigrasi mendeklar, siapapun yang menyatakan hal di situ tidak akan diperkarakan dan tidak akan dibuka kemana saja. Jadi di sinilah akan muncul yang namanya komunikasi. Ini seperti ketika dulu Soeharto bikin namanya kotak pos 2000, baru kebuka. Nah ini udah kronis ini.
Jadi saran saya yang paling shortcut dan efisien mudah, katakanlah kami punya 5 nomor WhatsApp. Hotline Silakan WhatsApp gitu ya. kami whatever you complain dan kami akan janji 1 kali 24 jam selesai. At least di telepon, bukan dibalas pakai mesin loh ya. Kedua, dibuat deklarasi, harus declare tuh bahwa teman-teman yang atau sesama saudara sebangsa tanah air itu ya, satu pun tak ada yang diperkarakan di depan hukum apabila gini. Masalah kan kita gini, di Indonesia ini menyampaikan pendapat kepada pemerintah itu dijamin oleh hukum gitu loh. Tapi setelahnya enggak gitu loh, kan takut kita. Jadi harus jamin juga loh ini. Dan mungkin akan spesifik di imigrasi. Saya yakin dengan cara ini, maka imigrasi akan dicintai lagi. Kedua, digitalisasi full aja deh. Dengan demikian imigrasi akan menjadi salah satu yang akan di-slice service-nya. Gedung-gedung yang tinggi-tinggi nggak perlu lagi itu. Tapi bagaimana efisiensi itu. Ini saya kira step yang akan kita bisa percayakan pada Pak Dirjen baru ini. Oke, shortcutnya bisa lewat tadi Pak ya, lewat buka hotline atau saluran pengaduan yang transparan, yang responsif. Dan langsung dipantau oleh Dirjen. Oke, baik. Dirjen yang baru juga katanya menggandeng KPK untuk bersih-bersih nih, Pak Alexander. Memangnya apa yang bisa dilakukan KPK dan apakah itu bakal efektif? Ya, sebetulnya di tupoksi KPK, yaitu di Undang-Undang KPK itu ada tugas KPK itu melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ya baik di pusat maupun di daerah. Antara lain dalam kegiatan monitoring itu melakukan pengkajian terhadap sistem tata kelola di lembaga pemerintah. Nah, tentu dengan kejadian kemarin itu ya ada OTT itu pasti kan ada kelemahan sistem atau tata kelola. Nah, disitulah KPK bisa masuk dan umumnya ya kalau ada lembaga instansi yang ada penindakan itu umumnya mereka pasrah gitu kan. Udahlah terserah mau diapain oleh KPK. Nah itu lebih mudah. Untuk perbaikannya lebih mudah di titik-titik mana yang masih menimbulkan kerawanan terhadap perilaku korupsi itu. Nah itu kita perbaiki. Tentu pasti kita akan menggandeng, KPK akan menggandeng juga dengan instansi yang bersangkutan karena proses bisnis biar bagaimanapun mereka yang lebih paham ya titik-titik lemah mana yang perlu diperbaiki mereka yang lebih paham. Nah, saya yakin ya banyaklah pegawai-pegawai di Dirjen Imigrasi itu yang baik ya, lebih banyak yang baik ya. Cuma persoalannya kadang-kadang ya orang baik itu kalah dengan orang yang sedikit yang tapi dia jahat gitu ya, atau tidak berintegritas. Dan yang kelemahan lagi juga biasanya orang yang baik tadi itu nggak mau ribet, nggak mau repot ya, baik untuk diri sendiri. Jadi ya tadi dia cenderung diam ya. Itu persis dengan ungkapannya Jenderal Sudirman kan bahwa kejahatan itu akan menang ketika orang banyak baik itu diam saja. Nah ini yang terjadi. Yang terjadi di banyak lembaga instansi pemerintah dan masyarakat kita. Kita diam saja melihat perilaku nggak benar itu diam saja. Gitu kan. Makanya tadi yang disampaikan Pak Rian tadi kan perlu dibuka kotak apapun pengaduan dan laporan dan lain sebagainya. Kalau di internal mungkin whistleblowing system lah perlu dibuka. Ya kan. Saya selalu sampaikan itu kan. Pimpinan harus membuka sepenuhnya ya kotak-kotak laporan dan lain sebagainya dan harus dijamin siapapun yang melaporkan meskipun laporan itu setelah nanti diteliti nggak benar nggak boleh dihukum loh. Tidak boleh juga dilaporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Nah ini kan repotnya kan ketika laporan nggak benar itu seolah-olah dianggap fitnah kemudian dilaporkan ya. Saya bilang pegawai berani ngomong saja harus kita hargai, gitu. Terlepas benar atau enggak, karena dia yang merasakan itu seolah-olah dia merasakan ini ada sesuatu yang nggak benar, dia lapor, itu harus kita hargai. Nah itu saya pikir salah satu cara yang mungkin bisa kita titipkan harapan itu ya. Imigrasi, gitu. Terima kasih Pak Alexander Mawata dan juga Pak Rian Nugroho sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, momentum ini seharusnya tidak berhenti pada penegakan hukum. Tantangan sesungguhnya adalah membangun sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mampu mencegah korupsi sebelum itu terjadi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.